Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmalia, BP 19 1151 1022, mahasiswa dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan akhir dari praktikum modul 5, Organisasi Arsitektur dan Komputer 2, tentang uniprosesor trace. Pada modul 5 ini, kita akan membahas lokalitas program yang berbeda, di mana tujuannya untuk memperlihatkan bahwa program memiliki lokalitas yang berbeda, dan bahwa terdapat program-program yang memiliki lokalitas bagus dan buruk. Yang kedua itu ada prosedur dalam menjalankan praktikum modul 5 ini. Yang pertama, kita akan menginstal SMP Cache, kemudian jalankan serta konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian kita buka prosesor dan kita ganti nomor prosesornya menjadi 1. Kemudian Snoopy protokolnya kita ubah menjadi Messi. Lalu ini kita ubah menjadi SMP. Dan ini kita pilih random. Kemudian menu memorinya kita atur juga. Word wide-nya menjadi 16. Word by block-nya menjadi 16 juga. Nah, kemudian size-nya kita ubah juga menjadi 128 4 KB. Ini kita ubah menjadi full access associative. Jika sudah, kemudian kita pilih trace. Pada percobaan pertama ini kita yang pertama kita coba hydro. Ini kita execute. Di sini kita pada percobaan hydro ini kita lihat hit dan missnya. Hit dan misses di sini
pada hit rate-nya itu bernilai 91,0020%. Sedangkan pada miss rate-nya bernilai 8,980%. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, bisa kita lihat pada grafik percobaan hydro itu block transfernya itu seperti ini, dan kemudian caca hits-nya itu seperti ini. Dia menunjukkan ke arah 1917. Di hits rate persennya itu 90%, dan di misses rate-nya itu 10%. Kemudian kita lihat pada yang kedua itu ada NASA 7. Langkahnya itu sama seperti yang pertama tadi. Kita langsung aja execute untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hit rate-nya itu 90,674%, sedangkan miss rate-nya itu dengan miss rate 9,326%. Dan langsung saja kita lihat grafiknya. Pada percobaan NASA 7 ini, kita lihat hit rate-nya menunjukkan angka 90, sedangkan miss rate-nya di angka 10. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ada modul diminta untuk memperoleh hasil miss rate dari CXP. Ini kemudian kita
pada percobaan cek ini sama seperti tadi langkah-langkahnya. Dan di sini waktu execute-nya agak lama daripada yang Hydro dan NASA 7 tadi. Kita tunggu aja sampai execute-nya selesai. Nah, di sini pada percobaan tentang CXP ini didapat hasil dari hit rate-nya itu 99,545% dengan miss rate-nya 0,455%. Dengan waktu simulasi 20.000. Langsung saja kita lihat grafiknya. Langsung kita execute. Di sini waktu execute untuk grafiknya juga lama karena pada execute text-nya juga lama. Nah, di sini grafiknya menunjukkan
menunjukkan seperti ini, di mana hit rate-nya itu mendekati 100 dan miss rate-nya juga mendekati 0. Dan kemudian di percobaan keempat itu ada MDLGD. Pada MDLGD ini waktu execute-nya agak tidak terlalu lama, tapi agak lama dibandingkan dengan Hydro dan NASA 7. Tetapi tidak selama CXP tadi. Di sini ada pertanyaan pada modul, apakah semua program memiliki tingkat lokalitas yang sama? Jawabannya itu tentu tidak, karena dilihat dari hasil proses. Memori trace untuk semua program memiliki tingkat lokalitas yang berbeda. Bisa dilihat dari nilai hit rate dan miss rate-nya. Kemudian, manakah program yang memiliki lokalitas terbaik dan terburuk? Terlebih dahulu, untuk mengetahui lokalitas yaitu suatu mekanisme yang memiliki kecenderungan untuk mereferensi atau mengacu pada data atau instruksi yang tersimpan pada alamat memori yang berdekatan. Dilihat pada bagian hit rate pada pada multiplex, dilihat pada bagian hit rate pada multiprosesor akan semakin mengurangi kebutuhan untuk mengcopy data dari main memory ke multiprosesor. Sehingga programnya memiliki tingkat lokalitas terbaik, yaitu CXP, karena memiliki tingkat hits 99,630%. 99,260% dan miss rate-nya 0,455%. Sedangkan yang terburuk yaitu SWM karena memiliki tingkat hit rate-nya 80,370% dan miss rate-nya 19,630%. Nah, di sini tidak semua
Di sini tidak semua percobaan saya lakukan. Mungkin untuk karena pada praktikum kemarin telah saya coba dan saya telah mendapatkan hasilnya. Mungkin langsung saja saya menjelaskan poin-poin pertanyaan dari modul yang telah saya dapat dari praktikum pada jurnal praktikum. Di sini pertanyaannya yang selanjutnya, apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu atau umum terjadi pada sebuah sistem dapat meningkatkan kinerja sistem? Kenapa? Di sini jawabannya adalah karena setiap program trace memiliki tingkat lokalitas yang berbeda, di mana semakin bagus tingkat lokalitas akan lebih meningkatkan kinerja sistem, di mana hash rate dan miss rate saling mengimbangi satu sama lain. Ketika semakin tinggi hash rate, maka kinerja sistem yang dihasilkan tentu lebih baik dibandingkan perancangan yang memiliki nilai hash rate yang agak rendah. Selanjutnya itu selama pengembangan percobaan, Anda dapat mengamati secara grafis secara umum bagaimana miss rate menurun ketika pelaksanaan program berjalan maju. Mengapa? Berikan alasannya. Dan di sini jawaban saya, pada saat program dijalankan di semua percobaan, miss rate akan menurun secara drastis dari 100% hingga di bawah 20%. Ini dikarenakan ketika program berjalan, hash rate memiliki jumlah yang lebih banyak daripada miss rate. Untuk nilai hash rate dan miss rate sendiri mengimbangi satu sama lain, di mana nilai dari jumlah keduanya menjadi 100%. Selama proses berjalan, hash rate dan miss rate akan semakin banyak. Tetapi jika dilihat dalam grafik, maka kenaikan hash rate dan miss rate akan berimbang dan grafiknya menjadi mendatar. Nah, mungkin hanya sekian dari percobaan modul 5 ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.